إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin ibadah Allah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, atas segala pemberian, segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah curahkan kepada kita semua. Dan perlu kita ketahui jemaah sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang segala apa yang ada pada diri kita, apa yang kita miliki daripada harta kita, apa yang kita miliki daripada kesehatan kita, apa yang kita miliki daripada anak dan keturunan kita, apa yang kita miliki daripada jabatan-jabatan dan pekerjaan-pekerjaan kita, dan apa yang kita miliki daripada semua yang ada di muka bumi ini, itu tidak akan pernah lepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Sejauh, sekuat apapun, sekeras apapun kita berusaha, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menakdirkan hal tersebut untuk kita, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan bahwa kita tidak bisa meraih hal tersebut, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya sampai kapanpun. Oleh karenanya, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia-Nya, kita mampu menggapai apa yang selama ini mungkin kita jadikan cita-cita kita, mungkin daripada impian-impian kita, ataupun segala yang telah kita raih pada atau sampai pada saat ini, maka itu semua tidak lepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, belum mendapatkan segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala, belum mendapatkan pujian, belum mendapatkan kemuliaan, belum mendapatkan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala di antara semua manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membalas segala pemberian Allah dengan menjadikan dirinya sebaik-baik hamba yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya bahwa kita menjalankan kewajiban kita atau mungkin sekedar menggugurkan kewajiban kita, tetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bentuk kecintaan kita, bentuk rasa syukur kita kepadanya, karena sebaik-baik hamba daripada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang pandai bersyukur dengan meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa,
dan kualitas daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliau, dengan kesungguhan beliau dalam menjalankan tugasnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memilih kita daripada manusia-manusia yang mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin kita tidak pernah menyaksikan beliau, walaupun mungkin kita tidak pernah satu zaman dengan beliau, tetapi itulah kita. Bahkan orang yang mungkin yang tidak pernah kita lihat wajahnya, bahkan orang yang tidak pernah kita lihat tampangnya, bahkan orang yang tidak pernah satu zaman dengan kita, sedang kita senantiasa mengimani beliau, kita senantiasa membenarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ketika Rasulullah menyebutkan wa ma atakum rasul faqtuhu wa ma nahakum anhu fadtahu wa ma amartukum bihi faqtuhu wa ma nahaytukum anhu fa'tu minhu mastata'tum. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku perintahkan kerjakan dan apa yang aku larang tinggalkan semampu kalian. Maka kita wakili tersebut, kita percaya hal tersebut, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Itulah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menyebutkan asyhadu ila ikhwani. Sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa kangen, bagaimana engkau bisa rindu kepada umatmu sedangkan kami bersama denganmu? Maka Rasulullah SAW berantum ashabi menyebutkan, kalian itu bukan saudara-saudaraku, tetapi kalian adalah penolong-penolongku di zaman sekarang. Kalian adalah sahabat-sahabatku, ikhwani. Adapun saudara-saudara yang senantiasa aku rindukan adalah mereka yang senantiasa beriman kepadaku, mengerjakan perintahku, meninggalkan segala laranganku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Nah, itulah kita jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa diucapkan terlebih lagi di hari Jumat ini, itu menjadi penyebab kita mendapatkan beliau, syafaat beliau, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan senantiasa berikan keselamatan baginya. Asyru salawatin, dengan 10 keselamatan itu menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melazimi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir 20 hari kita telah meninggalkan Ramadan. Mungkin di masa-masa Ramadan kita telah berazam, kita telah meyakini bahwa kita akan menjalankan segala ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Mungkin beberapa daripada list atau daripada daftar-daftar ibadah yang pernah kita canangkan untuk kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu bisa kita laksanakan, walaupun mungkin di antara daftar-daftar tersebut masih ada amalan-amalan yang mungkin kita kurang optimal di dalamnya. Tetapi hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan Ramadan namanya, atau tidak akan ada nilai daripada Ramadan itu apabila setelah Ramadan tidak ada nilai selanjutnya. Ramadan seseorang akan dikatakan sia-sia, Ramadan seseorang akan dikatakan gagal bila mana setelah meninggalkan bulan suci Ramadan ternyata perbuatannya, ternyata tingkah lakunya, ternyata adab dan akhlaknya itu tidak pernah berubah sebagaimana hari-hari biasanya. Sebaliknya Ramadan seseorang dikatakan sukses, sebaliknya Ramadan seseorang dikatakan bermakna, bermanfaat baginya bila mana setelah bulan suci Ramadan berlalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai disebutkan oleh para ulama 6 bulan namanya, masih ada sisa-sisa Ramadan pada dirinya. Oleh karenanya, salah satu bentuk daripada, ketika ulama menyebutkan salah satu bentuk daripada ibadah seseorang diterima di bulan suci Ramadan adalah ketika beliau atau dia keluar daripada bulan suci Ramadan, amalannya tidak terputus
tetap berlanjut dan bahkan ada peningkatan daripada ibadahnya. Sebaliknya ibadah Ramadan yang mungkin manusia atau banyak sekali daripada kaum muslimin usahakan di bulan suci Ramadan demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang puasa, siapa yang salat malam, iman wa ihtisaban, kufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Harapannya mungkin ketika keluar daripada bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang suci, Allah ampuni dosa kita. Tetapi ketika keluar daripada bulan suci Ramadan, maka dia kembali kepada perbuatan-perbuatannya yang mungkin dijalankan setelah sebelum bulan suci Ramadan. Dia kembali kepada dosa-dosanya yang mungkin dia lakukan sebelum Ramadan. Dia kembali kepada kemungkaran-kemungkarannya, kebid'ahan-kebid'ahannya, kesyirikan-kesyirikannya, kekhurafatan-kekhurafatannya yang mungkin dia pernah lakukan di luar sebelum bulan suci Ramadan. Tetapi bagi mereka yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, mendapatkan maghfirah di bulan suci Ramadan, mendapatkan rahmat, berkah bulan suci Ramadan, maka biasanya orang tersebut akan tercermin pada dirinya setiap harinya semakin dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ibadahnya berubah, yang dulunya biasa-biasa saja kemudian berubah menjadi orang yang senantiasa melakukan ibadah. Karena Allah Subhanahu alaihi wasallam menyebutkan min jazaa'i hasanah al-hasanatu ba'daha. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa balasan daripada perbuatan kebaikan adalah perbuatan kebaikan yang dilakukan setelahnya. Wa min uqubati as-sayyi'atu ba'daha. Adapun balasan akibat daripada keburukan seseorang adalah keburukan yang senantiasa berlanjut dia lakukan setelahnya. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salafus saleh menyebutkan bahwa kami ketika Ramadan akan tiba, maka 6 bulan sebelumnya kami akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan, disampaikan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian setelah 6 bulan setelah bulan suci Ramadan berlalu, kami pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selama 6 bulan lamanya sisa-sisa Ramadan itu masih berbekas pada diri kami dengan kualitas ibadah kami yang semakin hari semakin meningkat. Tetapi banyak di antara kaum muslimin mungkin penyebabnya adalah karena menjadikan Ramadan hanya sekedar momen, hanya sekedar seremonial, hanya sekedar waktu. Karena mungkin tiba saatnya lagi kita puasa, maka kita puasa. Tiba saatnya kita tarawih. Maka pada saat itu dia semangat melaksanakan tarawih. Maka pada saat itu dia mungkin melaksanakan ibadah puasa walaupun dengan tidak kesungguhan atau masih dibarengi dengan kemaksiatan. Akhirnya ketika dia meninggalkan bulan suci Ramadan, segala keburukan, segala kemungkaran, segala maksiat yang dulu dia lakukan setelah bulan suci Ramadan tiba, dia pun kembali dengan melakukan yang tersebut. Ketika sebelum bulan suci Ramadan tiba, dia masih senantiasa berputih atau senantiasa melakukan hal-hal yang berbau riba atau hal-hal yang berbau zina, hal-hal yang berbau maksiat. Tetapi karena di bulan suci Ramadan hanya sekedar ikut-ikutan sebagaimana apa yang dikerjakan manusia, maka ketika keluar bulan suci Ramadan pun tetap mengerjakan hal-hal tersebut. Tetapi bagi mereka yang berazam, ada dalam hatinya keinginan untuk berubah. Ketika Ramadan tiba, dia berazam, dia berkeyakinan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah saya di bulan suci Ramadan. Ya Allah, rahmatilah saya di bulan suci Ramadan. Dan kemudian dia buktikan kesungguhan taubatnya, dia buktikan kesungguhannya mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki kualitas ibadahnya di bulan suci Ramadan. Salatnya dia jalankan, puasanya dia tunaikan, zakatnya dia jalankan, kemudian zikirnya, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya dia usahakan untuk tetap dilakukan. Hasilnya ketika keluar daripada bulan suci Ramadan pun menjadi orang yang semakin tawadhu, semakin rendah diri, hilang daripada dirinya sifat kesombongan, hilang daripada dirinya sifat ingin selalu merendahkan manusia, hilang pada dirinya sifat daripada ingin selalu meninggalkan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya menjadi orang yang senantiasa tidak pernah hilang dahaganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia beribadah kepada Allah, semakin dia tidak puas dengan ibadahnya, maka dia semakin menambah kualitas daripada ibadahnya. Semakin dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia menyadari bahwa yang selama ini dia lakukan adalah banyaknya dosa yang bertumpuk, maka semakin pula dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia memahami bahwa semua yang dia miliki sampai detik ini, semua yang dia capai pada saat ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bersyukur dengan membuktikan kesyukurannya melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. فيقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا نسألك أن تنصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان وزمان خصوصا في بلاد الشام. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم قيم الصلاة.